seperti manusia, ditempatkan di dalam satu ruangan khusus. Di situ ada tempat tidurnya, ya. Di situ ada tempat tidurnya. Lalu di sebelahnya diberikan lampu sentir. Nah, lampu sentir itu, misalkan yang laki-laki menjadi celeng, maka yang istri nunggu sentir itu. Nah, lalu terus kemudian si suaminya setelah ditutup tadi, si laki-laki setelah ditutup dilurupi dengan kain berwarna hitam, kemudian si raga ini musnah menjadi celeng, dan apabila sentir ini bergoyang-goyang, tanda si celeng ini dikejar-kejar oleh orang atau tidak selamat, maka jangan sampai tertangkap orang, sentir ini harus dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Edi Ronggo. Semoga para saudara, sahabat semuanya, subscriber, pecinta Romo Edi Ronggo senantiasa diberkahi serta dirahmati oleh Allah SWT, dilancarkan rezeki dan diberikan kesehatan yang melimpah. Kali ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Pertanyaan itu lewat WhatsApp, ada yang lewat Facebook, ada yang melintas di chattingan, itu menanyakan tentang Romo, apakah benar babi ngepet itu ada? Romo, apakah benar pesugihan bentuk babi ngepet itu ada? Karena baru-baru ini sedang heboh ditemukannya babi ngepet yang ada di wilayah Depok, Jawa Barat. Itu ternyata rekayasa dari seseorang yang tidak bertanggung jawab, hanya ingin mengambil keuntungan. Nah, dari pertanyaan itu, saudaraku, kali ini perlu saya tekankan atau saya sampaikan bahwa sesungguhnya pesugihan itu ya ada. Nggak mungkin orang itu mencari kemiskinan, gitu kan? Ya. Oke. Jadi pesugihan itu pasti ada, tapi dengan cara-cara yang, kalau kepingin kaya, kepingin sukses, ya bekerja yang rajin, menabung, dengan tentu saja senantiasa bertakwa kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dengan senantiasa kita mendekatkan diri kepada beliau, fa insya Allah jalan rezeki, baik itu pedagang, baik itu pegawai negeri maupun buruh swasta, apabila ditekuni dengan niatan lillah serta alamin, fa insya Allah terberkati dan semuanya akan menjadi berkah. Kembali tentang pesugihan, ada beberapa pesugihan yang mengejawantah atau mirip-mirip hewan. Misalnya pesugihan kethek di wilayah kota Jawa Timur, tepatnya di daerah Tulungagung. Itu konon
katanya ada pesugihan yang namanya Kethek Mujang. Lalu di wilayah Probolinggo, salah satu gua yang berdekatan dengan Probolinggo, di wilayah Probolinggo sana itu ada yang dinamakan pesugihan celeng. Nah, sebenarnya kejadian-kejadian itu tidak lepas daripada buatan makhluk astral sejenis setan serta jin yang sesungguhnya akan menyesatkan kita sebagai umat Allah, pengikut Rasulullah, anak cucu Adam. Bukankah pernah tersurat bahwasanya jin akan senantiasa menggoda umatnya sampai pada yaumul kiamat nanti. Mengenai pesugihan celeng sendiri, celeng Demalung itu sebenarnya ada di dalam jasad kita, dalam raga kita. Itu ada 9 kodam hewan, dan itu adalah bawaan sejak lahir. 1. Kutilapas atau kethek. Kutilapas atau kethek itu kejadian daripada bungkus bayi lahir. Ini pasti dibungkus dengan plasenta atau plasenta atau kulit ari tipis yang pecah bersama dengan ketuban. Nah, ini keluarnya bersamaan dengan kawah. Ini kalau jadi dipuja, dia akan menyerupai wanara atau kethek, tapi tidak berwujud. Nah, begitu pula dengan celeng Demalung. Nah, ini yang sekarang menjadi hit atau heboh, ya. Celeng Demalung itu kejadian daripada kawah atau air ketuban. Lalu yang ketiga, asu ajak. Ini menyerupai anjing atau serigala. Ini terjadi atau kejadian daripada ari-ari. Kemudian kolosrenggi atau banteng, itu kejadian daripada getih atau darah kidang yang keluar setelah ari-ari. Ini bisa menjelma menjadi banteng. Dan kemudian kelem itu jika penjenengan diantaranya sudah ada yang pernah menunggu atau mencuci kotoran istrinya ketika bersalin, ini akan ada darah yang menggumpal seperti agar-agar, dinamakan getih ngantenan. Nah, itu terjadi yang dinamakan kolomurti atau kerbau. Orang Jawa menyebutnya kelem atau keleman. Nah, yang keenam, koloranding. Koloranding ini menjangan, kejadian daripada ilu atau air liur. Nah, setelah itu kolowelangkas. Kolowelangkas ini kidang. Kejadian daripada
mengelupasnya ari-ari atau ari-ari atau ya ari-ari pembungkus bayi itu ada yang panjang seperti usus. Nah, itu jadinya kita. Kemudian tikus jinodo. Ini adalah pisahnya ari-ari dan pusar. Ketika ari-ari dan pusar ini terpisah, maka ada sisa tetesan darah di situ. Nah, ini disebut coplokane ari-ari, iku mengkone bakal dadi panggoda wujude tikus jinodo. Lalu yang kesembilan itu tindesane ari-ari. Tindesane ari-ari masih ada di dalam lingkup ari-ari tersebut, organ daripada ari-ari tersebut. Makanya orang Jawa senantiasa apabila selamatan itu pasti menyebut nyumurupi marang sira kaki among nini among jabang baginye sapa lan sedulur papat limo pancer sing kawratan lan ora kawratan. Nah, yang tidak kerawatan diantaranya adalah 4 itu. Sedangkan yang kerawatan akan senantiasa mengikuti, yaitu bungkus, kawah, ari-ari, dan darah. Kembali ke kawah, celeng Demalung. Bila panjenengan penasaran kepengin weruh kaya apa ta wujude sedulurku kawah, sebut dengan mantap Bismillahirrahmanirrahim. Gusti, kula kepengin weruh sejatine ingsun, papanku ana pucuking rambut kuning. Papanku ana pucuking rambut kuning. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Insya Allah akan ketemu dengan saudara panjenengan yang satu bagus menyerupai panjenengan dan yang satunya akan berbentuk celeng. Nah, ini kalau dipuja dengan niatan yang salah, maka si celeng ini akan lepas mencari apa yang menjadi keinginan adiknya. Hei, kakangku, aku butuh duit, jupukno aku duwite wong sak donya, klumpukno ning aku. Nah, ini si kadang atau saudara panjenengan yang namanya celeng Demalung akan lepas begitu saja dan tiba-tiba Anda akan mendapatkan uang, tentu saja dengan cara bekerja, tapi pekerjaan panjenengan tidak wajar. Misalkan dodolane cilok, maksimal dapat uang 500.000. Ini Anda bisa membawa pulang uang lebih dari 2 juta. Begitu dan seterusnya. Tapi ini juga tidak akan berlangsung lama. Hanya kurun waktu beberapa tahun, kemudian apabila panjenengan memuja hal tersebut, akan menjadi pengikutnya saudara panjenengan. Tidak yang bagus tadi, melainkan yang seperti celeng. Di mana tempatnya? Tidak lain adalah di arwah penasaran. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, arwah kita tidak bisa sampai ke sana. Ke sana kemana? Ke Yomani Loko, untuk orang Jawa menyebutnya,
kalau kita bisa menyebut dengan keperadilan Allah, surga atau neraka, wallahu alam bishawab. Sedangkan yang ketiga, karena kita tidak ke sana, maka kita akan ada di alam bangsane lelembut. Itu yang belum lagi kita masih hidup, tapi laksana hidup di dalam akuarium, tidak bisa berteriak, tidak bisa memohon pertolongan, hidup dalam kebingungan. Tapi kita melihat betapa anak cucu kita mengalami kesusahan dalam kehidupan. Mengapa demikian? Karena rezeki yang semestinya dijatahkan kepada anak kita, kepada cucu kita, itu kita ambil semuanya pada saat itu. Jika rezeki itu kita ambil, tentu saja anak cucu kita sudah ikut serta merasakan. Maka ketika kita tinggalkan, mereka tidak mendapatkan apa-apa lagi. Dalam usahanya selalu jatuh, dalam karirnya selalu nol. Maka jika panjenengan melihat tayangan ini, saran saya jangan pernah sekali-sekali bermimpi untuk memuja celeng, atau tembung atau kalimat Jawanya celeng wong. Jadi bukan seperti yang di film-film itu, ya. Jadi bukan seperti yang di film-film itu. Jadi bukan niku nggih, napa? Penjelmaan niku nggih, ngempo niku mboten. Oh, bukan. Jadi seperti manusia ditempatkan di dalam satu ruangan khusus, di situ ada tempat tidurnya, ya. Di situ ada tempat tidurnya, lalu di sebelahnya diberikan lampu sentir. Nah, lampu sentir itu, misalkan yang laki-laki menjadi celeng, maka yang istri nunggu sentir itu. Nah, lalu terus kemudian si suaminya setelah ditutup tadi, si laki-laki setelah ditutup dilurupi dengan kain berwarna hitam, kemudian si raga ini musnah menjadi celeng. Dan apabila sentir ini bergoyang-goyang, tanda si celeng ini dikejar-kejar oleh orang atau tidak selamat, maka jangan sampai tertangkap orang, sentir ini harus dimatikan. Itu ada di adegan film Babi Ngepet. Nah, menangkap celeng dengan cara telanjang itu juga bohong. Itu hanya ada di rekayasa manusia seperti yang terjadi di Depok, Jawa Barat tersebut. Lantas sesungguhnya untuk memuja celeng bagaimana? Tidak ada teman, tidak ada yang menemani. Bahkan istri pun tidak ada yang tidak boleh tahu. Di dalam kamar sendiri tertutup dengan menggelar kain kafan, bunga 7 warna, disertai air 7 sumber, dengan ada beberapa uang recehan, lalu lampu sebagai media. Jadi bukan lampu ini untuk dipandang mobat mabit ditiup, baru mobat mabit disebul. Tidak seperti itu. Tapi ini sebagai media untuk berkonsentrasi memuja kepada saudara kita Kakang Kawah. Siro teko ingsun ono gawe. Nah, gitu misalnya, contohnya seperti itu. Kakang Kawah teko ingsun ono gawe. Nah, setelah itu bersedekat, mata konsentrasi hanya di pucuk hidung melihat
sinar daripada lampu tersebut. Sampai mata berair, tidak boleh diusap. Hingga akhirnya lampu ini mati dengan sendirinya. Muncullah saudara kembar kita, yang satu berbentuk manusia sempurna, bahkan lebih sempurna daripada kita, yang satu berbentuk hewan. Dan yang berbentuk manusia ini akan senantiasa mengingatkan, tapi karena hati kita sudah bulat untuk mengambil yang sebenarnya bukan hak kita, kakang aku njaluk gawemu, tekakno bondo donyaku, jupukno duwite wong sak donya, klumpukno ning ngarepanku. Plas, hilang. Walaupun ada orang ronda celeng liwat, wong rondo ya gak ero. Karena ini tidak bisa dilihat. Ngoten. Jadi impossible apabila ada celeng yang dikejar-kejar. Ya, memang hanya mata batin saja yang melihat, dan terkadang namanya juga kita adalah makhluk yang sempurna, tanpa disadari kita tiba-tiba melihat sekelebat bayangan menyerupai celeng. Nah, ini. Tapi setelah dikejar tidak ada. Maka sudah dipastikan bahwasanya di seputar itu ada celeng jejadian. Tidak kasat mata seperti dikejar lalu ketutupan rerimbunan dedaunan hilang. Ini kalau yang ditayangkan TV itu kan seperti itu. Tidak seperti itu. Romo Ronggo pernah mengetahui, alhamdulillah, 2 kali saya mengetahui itu. Pertama di wilayah Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya saat itu berada di daerah Kedung Dandang, Nganjuk. Saya tahu karena memang pada saat itu saya mengikuti ini sepuh yang memang diserai tugas untuk menumpas celeng yang ada di seputaran desa itu. Ditangkap, tidak bisa ditangkap. Setelah tahu tempatnya, ya, oh, si A itu yang punya memujat celeng, maka rumah si A ini kita sarati, kita beri semacam pagar gaib, tentu saja dengan ridho Allah, dengan harapan si celeng tersebut tidak mampu keluar lagi dari dalam sarangnya. Nah, resikonya bagaimana? Apakah membawa korban bagi si pemuja celeng? Tidak. Si pemuja celeng tidak lama dari peristiwa itu akan bangkrut. Hanya itu. Hanya itu. Lantas, tentang kematian, itu hanya milik Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada saudara-saudaraku, boleh percaya, tapi jangan terlalu meyakini bahwasanya celeng uang atau babi ngepet itu seperti yang kita lihat di dalam tayangan televisi, yang kita lihat dari berita-berita di koran, tidak bisa difoto. Apalagi difilmkan atau di video. Jadi misalkan saat ini ada celeng gitu, kita karena sudah zaman media ya, kita bawa kamera rame-rame, kita kejar, ya intinya kepengin delok barangnya. Dan apabila celengnya kelihatan, itu berarti celeng rekayasa. Tapi apakah benar ada celeng pesugihan itu? Saya jawab ada.
tapi berpulang kepada Allah, bahwa sesungguhnya apa yang dilarang oleh Allah itu tidak membuahkan berkah. Jika panjenengan jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Jika panjenengan menjadi kuli, jadilah kuli yang tekun. Jika panjenengan menjadi buruh, jadi buruhlah yang jujur. Meskipun sedikit hasilnya, ini akan membawakan berkah dan akan bermanfaat untuk anak cucu kita di hari nanti. Demikian wawasan kami mengenai tentang celeng pesugihan. Dan insya Allah di kesempatan yang lain akan saya jelaskan mengenai pesugihan-pesugihan yang lain. Sebelum saya tunjukkan mengenai pesugihan yang lain, tolong sekali lagi tolong agar panjenengan tidak ketinggalan like, subscribe, dan ikuti terus perjalanan Romo Edi Ronggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.